Pada media pembelajaran kali ini, kita akan mencoba mempelajari mengenai dasar-dasar pemrograman PHP, yaitu pengenalan dasar PHP ya di sini. Nah, apa aja yang perlu kita siapkan dalam mempelajari pemrograman PHP, yaitu pertama adalah kita harus menggunakan web server, yaitu kita menggunakan software yang ada di yang sudah terinstall, yaitu XAMPP di sini yang melibatkan ada Apache, MariaDB, sama PHP dan PERT di sini. Nah, ini ada software dan ini adalah web yang perlu di-download ya, yang untuk download yaitu berkaitan dengan exam, sesuaikan dengan sistem operasi yang ada di komputer kita. Ya. Nah, di sini adalah yang terakhir, versi terakhir adalah ini. Kemudian setelah ini kita harus menyiapkan apa text editor tentunya ya. Text editor yang sudah saya siapkan di sini saya menggunakan Sublime ya, Sublime di sini. Mungkin disesuaikan juga dengan text editor yang di masing-masing tempat kalian menyimpan dan kalian gunakan ya. Nah, di sini kita sudah siapkan yang di mana text editor ini nanti untuk membuat kode program yang terutama kode program PHP yang nanti akan kita gunakan untuk yang kita akan pelajarin ya. Kemudian selain ini ya, browser tentunya ya, nanti kita butuh browser juga. Nah, oke, kebetulan ini sudah saya install dan tinggal menjalankan prosesnya. Untuk menjalankannya, kita bisa menggunakan yang ada di di directory C dan tempat penyimpanannya kan kebetulan saat diinstal defaultnya ada di folder exam. Exam di sini nanti bisa di bagian bawah ada namanya exam control ya. Bisa klik dua kali ini atau kita langsung biasanya sudah di ini ya, di sini sudah ada di bagian menu atau di bagian pencarian di sini udah ada exam control panel, bisa menggunakan ini. Dan kita jalankan di sini tinggal klik aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini muncul seperti ini dan kita tinggal menjalankan di sini adalah web server ya. Web server ini apa sih sebetulnya? Kalau kita rujuk ke bagian ini, web server adalah semacam software ya atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data ya. Nah, ini fungsinya untuk menerima permintaan dari HTTP yang dari klien ya, yang dikenal dari web browser sendiri, baik kita menggunakan browsernya Chrome, Google Chrome atau menggunakan Firefox ya, dan nantinya akan dikirim hasil respon itu dari permintaan klien pada dalam bentuk halaman web ya. Jadi web browser ini bisa disimpulkan bahwa memiliki peran penting ya dalam mengendalikan proses kerja dari sebuah website itu sendiri ya. Nah, ini aktifkan web servernya, kebetulan di sini namanya adalah Apache, kalau MySQL adalah database-nya ya. Nah, Apache ini kita jalankan dengan klik tombol di start ini. Kita klik. Nah, ini adalah portnya adalah defaultnya adalah 80. Oke, ini dalam keadaan running ya di sini. Nah, kalau sudah dalam keadaan running, kita ingin mengetes nih apakah web servernya itu jalan atau tidak. Kita masuk ke browser. Nah, kita tab baru ya di sini. Kita ketik localhost, kita enter. Nah, berarti udah jalan ya. Di web servernya udah jalan di sini. Nah, selain localhost, itu kita bisa mengetikkan dengan nama ininya ya, nama nomor IP-nya ya. Nomor IP-nya di sini adalah 127.0.01. Nah, ini juga sama, hasilnya akan sama seperti ini ya. Jadi tetap menampilkan dari tampilan yang ada di dashboard-nya yang ada di XAMPP-nya ini sendiri ya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk melihat di bagian penyimpanannya ada di direktorinya ya, direktori C, kemudian foldernya exam. Penyimpanan semua itu nanti filenya ada di dalam htdocs. Nah, ini ada di dalam htdocs. Kalau kita buka di sini adalah pada saat kita install masih dalam keadaan standar seperti ini. Nah, nanti kita akan buat nama folder baru di sini dan nanti tempat untuk menampung file-file kaitannya dengan pemrograman PHP itu sendiri. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan coba mengetikkan kode di dalam text editor yang kita siapkan. Nah, di dalam text editor ini kita gunakan untuk mengetikkan suatu kode program ya, program dari PHP itu sendiri. Nah, PHP sendiri ini
Singkatannya apa? PHP ini kalau awalnya itu adalah singkatan personal homepage, tapi sekarang saat ini adalah singkatannya adalah PHP Hypertext Preprocessor. Nah, di situ. Jadi bahasa program script server set yang didesain untuk pengembangan web ini sebetulnya adalah PHP. Nah, penulisan PHP sendiri ada di mana? Kan kedudukannya ada HTML sama PHP. Nah, PHP itu bisa masuk ke dalam HTML atau berdiri sendiri. Nah, mungkin di sini contoh saya menggunakan PHP yang berdiri sendiri. Nah, dalam penulisannya selalu diawali dengan PHP pembuka dan diakhiri dengan PHP penutup. Di sini adalah menggunakan tanda tanya siku. Pembukanya adalah tanda siku, tanda siku, kemudian tanda tanya PHP. Baru di sini adalah pernyataan yang akan kita tulis atau proses yang akan kita jalankan. Misalnya kita akan mencoba untuk menuliskan atau menampilkan data, misalnya di sini saya menggunakan perintah pernyataan yang akan ditampilkan dengan menggunakan echo cetakannya. Kemudian di antara komentar atau pernyataan yang akan ditampilkan itu harus di antara tanda kutip yang ada di sini ya. Kita bisa menuliskannya di sini misalnya selamat datang di dunia pemrograman. Nah, kayak gitu ya. Kemudian selalu diakhiri dengan titik koma ya. Ya, titik koma itu semikolon di sini yang dimana mengakhirin dari pernyataan yang akan dicetak di sini. Oke. Nah, sekarang kita simpan ya. Kita simpan Ctrl S, kemudian kita cari tempat penyimpanannya tadi ada di directory C, kemudian masuk ke folder exam. Nah, kemudian masuk ke folder namanya htdocs. Nah, di dalam htdocs ini kita bikin folder baru ya, new folder. Kita kasih nama misalnya belajar PHP. Misalnya seperti ini ya. Kita enter. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, ingat di sini penyimpanannya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan extensionnya adalah PHP. Kita kasih nama misalnya latihan 01.php. Hindari penggunaan spasi ya. Jadi biar agar memudahkan kita dalam menjalankan proses PHP-nya itu sendiri. Kalau sudah kita simpan dengan nama latihan 01.php, kita save, nanti akan berubah warna ya di sini, menunjukkan bahwa yang berwarna hijau ini adalah pernyataan yang akan ditampilkan. Sedangkan yang warna ini ya, hijau pupus ya, hijau ini ya, hijau telur ini adalah yang perintah-perintah yang ada di bagian nanti akan perintah-perintah PHP-nya sendiri ya. Oke, kita simpan di sini. Kemudian gimana cara menjalankannya? Kita masuk ke browser. Kita boleh menggunakan yang pakai menggunakan IP, nomor IP-nya, alamat address-nya, atau menggunakan yang localhost saja. Kita menggunakan localhost ya. Nah, misalnya di sini udah ada dashboard ya. Dashboard kita hilangkan. Kemudian tadi penyimpanannya nama dari foldernya tadi adalah belajar PHP. Oke, kemudian latihan 01 ya, .php. Kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Saya besarkan. Tulisannya adalah selamat datang di dunia pemrograman. Nah, cukup mudah ya untuk menampilkannya. Nah, kita lihat lagi ke kode program. Nah, kemudian misalnya kita tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi, kita enter di sini. Kemudian echo lagi. Kemudian ada kalimatnya misalnya pemrograman, belajar pemrograman, belajar pemrograman, PHP misalnya gitu. Ya. Kemudian kita jangan lupa titik koma ya. Kita save. Kemudian kita refresh di sini ya. Kita refresh, kita akibatnya kelihatan di sini. Dia menyatu ya. Jadi satu kesatuan di sini. Padahal di sini di bagian kode program dia ganti baris dengan pernyataan sendiri ya. Tapi dia tetap menyatu karena ini imbasnya kan berkaitan dengan perintah yang ada di bagian HTML-nya ya. Bagian HTML-nya di sini pada saat kita ganti baris itu kita menggunakan namanya apa? Menggunakan namanya break atau BR. Nah, kita tambahkan BR itu di mana letaknya? BR itu ada di dalam tanda kutip ya, bukan di luar kutip. Kalau taruhnya di sini, BR, break ya, itu adalah perintah dari HTML sendiri. Jadi ini tidak bisa dimasukkan di dalam sintaks penulisan yang ada di bagian PHP karena dia bukan perintah PHP. Jadi kalau kita jalankan akibatnya nanti akan muncul error.
Ya, nah akan muncul error di sini bahwa dia tidak kenal ya, nggak kenal nama BR itu sendiri, perintah BR. Nah, terus gimana caranya? Karena ini bagian BR ini adalah bagian dari tag HTML bukan dari PHP, maka harus di dalam kutip. Atau kita bisa berdiri sendiri sini echo, bisa tulis echo, kemudian tanda kutip di antara BR ini, baru titik koma. Ya, baru kita save. Kemudian baru kita jalankan, kita refresh, nah akan jalan seperti ini. Ada juga yang menuliskannya lebih simpel ya, jadi kita nggak nyatukan di dalam BR terlebih sendiri, tapi dia disatukan dengan yang sudah ada tulisannya. Nah, misalnya ini saya hapus, nah kemudian BR-nya ada di mana? BR-nya ada di belakang kalimat yang awal, yang ada di situ, kalimat pertama, kita tambahkan BR ini di sini. Kemudian kita save, ya kita save, kemudian kita jalankan lagi ya. Jadi tidak ada perubahan ya di sini ya, jadi tidak ada perubahan. Jadi ini sudah perpaduan antara HTML sama yang masuk ke dalam apa, ke dalam ini di dalam perintah PHP-nya itu sendiri. Nah, sekarang kita bisa mengembangkan lagi, berarti bisa kita simpulkan bahwa perintah-perintah dari HTML itu bisa masukkan ke dalam PHP dengan syarat dia di antara kutip. Contoh sederhana, kita ingin menebalkan huruf yang ada di sini ya, yang ada kalimat yang ada di sini. Nah, kita akan menebalkan dengan perintah bold ya. Kita menekan B di sini, kemudian diakhiri dengan bold seperti ini, B juga. Akibatnya apa? Yang ada di situ. Nah, nanti otomatis yang tebal adalah di antara yang kita blok seperti ini. Kemudian kita save, kemudian kita refresh. Nah, akhirnya apa? Di sini akan hurufnya menjadi tebal. Nah, itu ya. Jadi prosesnya yang kita sampaikan tadi adalah gimana cara menampilkannya di dalam PHP yang ada di bagian text editor untuk penempatan dari penulisan PHP, kemudian kita gimana cara menjalankannya di dalam bagian browser ya. Di browser itu gimana kita menggunakan web server dengan menggunakan localhost, kemudian kita panggil ya, seperti itu. Nah, terus kalau seandainya PHP di dalam HTML, nah mungkin kita bikin satu lagi, kita new baru. Nah, misalnya di sini saya simpan, langsung saya simpan dengan nama latihan 02.php. Ya. Nah, latihan 02 PHP ini saya pertama nulis struktur HTML-nya sendiri. Struktur HTML-nya seperti ini, saya enter. Ya, misalnya di sini saya kasih, ini saya hilangkan dulu sementara biar nggak terlalu panjang. Di sini kasih belajar HTML, PHP ya, pemrograman PHP. Nah, di mana di sini HTML ada di dalam tulisan di sini, kita tetap menyimpannya dalam bentuk PHP di sini, bisa dilakukan prosesnya. Tapi di dalam sini ada PHP-nya, misalnya kita bikin baru lagi, kemudian kita tutup juga di sini. Nah, jadi kode program PHP-nya ada di dalam body ya di sini. Nah, jadi masuk ke dalam perintah dari HTML-nya sendiri. Di dalam HTML ini ada satu perintah yaitu menggunakan PHP. Tapi penyimpanannya tetap disimpan dalam bentuk .php bukan .html. Karena apa? Kalau kita simpan dalam bentuk .html, maka perintah PHP-nya tidak akan jalan. Nah, di sini misalnya contoh ya. Kita tambahkan di sini echo, kalimat baru lagi di sini. Pemrograman, belajar, pemrograman PHP di situ. Di sini saya kombinasikan ada HTML yang ada di dalam tanda kutip juga. Misalnya saya menggunakan tambahkan font color. Nah, font color, ingat di sini font color juga ada kutip ya. Kita bisa menggunakan kutipnya satu aja nggak apa-apa. Biasanya ada kutip dua di situ. Warna colornya misalnya warnanya merah. Kemudian diakhiri dengan penutupnya adalah font. Seperti ini. Dan terakhir adalah dengan menggunakan semicolon atau titik koma. Kita save. Ini latihan 02. Kemudian kita jalankan di dalam browser. Di dalam browser kita jalankan misalnya di sini. Saya gantikan. Nah, di sini menggunakan latihan 02 kan tadi. 02 kita klik. Nah, maka akan tulisan belajar pemrograman PHP dengan warna teksnya adalah warna merah. Nah, ini sudah
kita satukan antara penggunaan teks yang ada di dalam PHP, kemudian ada HTML-nya, HTML yang masuk di dalam PHP-nya sendiri, dan PHP, kode PHP yang ada di dalam lingkungan HTML itu sendiri. Nah, itu dia yang mungkin bisa saya sampaikan dari pertemuan saat ini. Semoga ini bisa membantu cara penulisan sederhana, penggabungan antara penggunaan HTML sama pemrograman kode PHP, dan gimana cara menjalankannya di dalam browser, yaitu kita harus membutuhkan namanya web server, di mana web server itu adalah kita menggunakan software namanya Exam, ya, Exam ini sendiri. Oke, itu aja yang mungkin saya sampaikan. Semoga dapat membantu kalian dan tentunya tetap semangat dalam pembelajarannya. Terima kasih.